Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dulu. Sebelumnya saya akan absensi terlebih dahulu. Ini apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada saya Siapa? Kristi Keterangannya bagaimana? yang mengenal. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang penginderaan jauh. Sebelumnya ada yang tahu penginderaan jauh itu apa? Tidak pak. Penginderaan jauh itu adalah teknik memperoleh informasi objek di permukaan bumi tanpa langsung terjun ke lapangan dengan menggunakan Google Earth, Google Maps, dan lain sebagainya. Pasti kalian sudah pernah tahu kan Google Maps itu bagaimana? Pasti kalian juga sering menggunakan Google Maps. Menurut kalian nih, kok bisa Google Maps itu menampilkan kayak tentang lokasi barang dulu? Kalian Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kau tahu Rizky? Oh, ada kenalan sedikit di jalan. Ya, kenalan nama itu. Bocor Pak. Oh, betul Pak. Sudah lain kali dan gitu ya. Ya, betul. Ya. Ya, sudah masuk. Jembatan. Kalian semuanya lagi sudah tahu jawabannya apa? Nah, kalian juga pasti juga sering kan menggunakan Google Maps untuk berlaku. Nah, pertanyaannya, bagaimana kok bisa Google Maps itu menampilkan gambar dari atas ke permukaan bumi tanpa kita terbang ke atas? Nah, coba Husni. Menurut saya gambar tersebut direkam di luar satelit angkasa. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Jadi memang di luar angkasa itu ada satelit yang baru dari NASA itu merekam seluruh permukaan bumi. Nah, sekarang coba bayangkan ketika ada bencana seperti banjir bandang kemarin tentang yang itu. Nah, Raisa, kamu bayangkan sebagai ahli bencana nih. Bagaimana kamu memetakan dan memberikan informasi kepada orang lain tanpa kamu terjun langsung ke lapangan? Kita bisa memanfaatkan data foto tersebut menggunakan satelit pak di wilayah ini. Oke. Itulah kehebatan teknologi zaman sekarang. Tanpa kita terjun ke lapangan, kita bisa memetakan sebuah kayak bencana seperti itu. Nah, itu di sini Bapak akan menanyakan, kita akan sama-sama menonton bagaimana satelit itu bekerja di luar angkasa sana. Jadi nanti kalian lihat video kita tonton sama apa yang kalian dapat nanti apa yang bisa kalian dapatkan. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian mikir gimana caranya satelit bisa mengupload di luar angkasa dan tetap kirim sinyal ke bumi? Nah, di video kali ini kita bakal bahas cara kerja satelit dengan bahasa yang gampang dipahami. Yuk kita. Satelit itu ada dua jenis.
Sedangkan yang sering kita dengar sehari-hari seperti satelit komunikasi, cuaca, dan GPS itu adalah satelit buatan manusia. Mereka yang menunjukkan orbit. Oke, setelah kita menyaksikan video tadi bagaimana satelit bekerja, menurut kalian nih, apa yang kalian dapatkan setelah menonton video tadi? Pembelajaran apa yang kalian dapatkan? Atau pengetahuan baru apa yang kalian bisa dapatkan dari menonton video tersebut? Saya Pak, Ya, mungkin satelit itu terbagi dua, ada AMI dan buatan. Yang AMI itu seperti bulan dan buatannya itu GPS gitu. Manfaatnya itu untuk menyambungkan internet dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. oke, baru tahu jawabannya. Ya, jadi satelit itu berfungsi sebagai penyambung internet dari suatu wilayah A ke wilayah B, atau dari wilayah sini ke wilayah yang lainnya. Itulah dan juga seperti internet, Google Earth, terus saya. Oke teman-teman semuanya, jadi penginderaan jauh itu memiliki komponen-komponen yang mendukung. Yang pertama, sumber tenaga. Yang kedua, atmosfer. Yang ketiga, objek. Yang keempat, sensor. Dan yang kelima, wahana serta pengguna data. Jadi komponen-komponen tersebut berperan penting dalam proses penginderaan jauh. Oke, ini kita akan membedah satu persatu komponen penginderaan jauh. Yang pertama, sumber tenaga. Nah, sumber tenaga ini berfungsi untuk menyinari objek di permukaan bumi dan memanfaatkan energi tersebut. Nah, komponen ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sistem pasif, dan yang kedua adalah sistem aktif. Sistem pasif itu menggunakan sumber tenaga alami, yaitu sinar matahari. Sistem ini hanya bisa melakukan perekaman pada siang hari saat cuaca cerah. Dan yang kedua itu sistem aktif. Nah, sistem aktif ini menggunakan tenaga buatan seperti radar atau gelombang mikro yang dipancarkan langsung oleh wahana satelit. Sistem ini bisa bekerja kapan saja, baik siang maupun malam hari, serta menembus awan benar. Yang kedua, atmosfer. Nah, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Tidak semua gelombang elektromagnetik dari sumber tenaga bisa menembus atmosfer dengan mulus. Nah, atmosfer ini berfungsi menyaring, menyerap, dan memanjurkan sebagian gelombang, serta hanya melewatkan bagian tertentu yang disebut jendela atmosfer agar bisa mencapai objek di bumi dan kembali ke sensornya. Nah, yang ketiga, objek. Objek adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran di permukaan bumi untuk direkam. Nah, contohnya meliputi komponen fisik dan buatan manusia seperti area pertanian, kawasan perkotaan, pesisir pantai, hutan tropis, jaringan jalan, hingga area pemukiman padat. Nah, setiap objek memiliki karakteristik unik dalam memantulkan atau memancarkan energi yang disebut sidik spektral, sehingga bisa dibedakan saat dianalisis. Nah, yang keempat, sensor. Sensor adalah alat atau kamera khusus yang berfungsi sebagai perekam energi yang memantulkan atau dipancarkan oleh objek di permukaan bumi. Sensor akan mengubah sinyal gelombang elektromagnetik tersebut menjadi data mentah, baik dalam bentuk analog, foto, maupun digital.
yang nantinya diproses menjadi citra. Nah, yang kelima adalah wahana. Wahana adalah kendaraan atau platform yang digunakan untuk membawa dan menempatkan sensor tergantung ketinggian perekaman yang diinginkan. Wahana dalam penginderaan jauh dapat berupa balon udara, pesawat terbang, drone, hingga satelit buatan manusia yang beredar di luar angkasa atau citra. Keenam dan yang terakhir yaitu pengguna data. Nah, pengguna data adalah komponen paling krusial karena merupakan pihak yang mengolah, menganalisis, dan memanfaatkan hasil kajian. Pengguna data bisa berupa ilmuwan, lembaga pemerintah seperti APAN, BRIN, ataupun BNPB, militer, swasta, hingga kita sendiri yang menggunakannya untuk berbagai bidang seperti pemetaan wilayah, pertanian, kelautan, dan penanganan bencana. Seluruh komponen di atas saling berkaitan dan bekerja sama dalam satu kesatuan sistem untuk menghasilkan data geospasial yang akurat. Jika ada poin komponen di atas yang ingin diperdalam dengan analogi mengajar, untuk bahan selanjutnya pada tenaga yang sudah Bapak jelaskan tadi, berdasarkan sumber tenaga ada dua, citra aktif dan citra pasif. Nah, berdasarkan wahana ada dua juga, satelit dan pesawat udara. Nah, berdasarkan resolusi ada spasial, temporal, dan spektral. Selanjutnya ada unsur interpretasi citra. Interpretasi citra ada warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Pak, izin bertanya. Ya, Unsur interpretasi citra itu kan dibagi beberapa kan, Pak? Yang maksud dari tekstur itu apa? Nah, tekstur itu adalah frekuensi perubahan warna pada rona citra yang biasanya dinyatakan dengan tindak halus, sedang, ataupun kasar. Nah, contohnya itu hutan. Kalau hutan itu biasanya teksturnya kasar. Kalau misalnya lapangan bola yang kayak pada buku itu biasanya menggunakan tekstur halus. Satu corona, Pak. Nah, kalau rona sendiri itu tingkat kecerahan atau kegelapan di objek pada itu. Nah, jadi kesimpulannya penginderaan jauh membantu kita dalam memahami kondisi bumi tanpa harus terjun langsung ke lapangannya secara cepat dan luas. Nah, yang kedua, dibuatnya teknologi ini bermanfaat dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya kayak kita ke suatu wilayah gitu, dengan menggunakan internet, kita tidak bisa ketemu langsung ke wilayah tersebut. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, sekian. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they cut the strap. Hold up, what it not, 45, scope and cash like, whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because you know it's how it go. Got me yelling the playlist because she fuck with me the most, like, whoa.